Ah, ya, alah, oke. Pesan kemari. Kemari itu kami yang hijau. Rencangan sih, rencangan sih. Ternyatanya si rencangan Abi eta teh perhatikeun euy channel orang tak Yahoo teh gitu. Tapi kita mana? Anu kandang teh. Oh, kandang Karsia. Nah, eta kandang Karsia. Dia mau menanggapi. Nah, mana channel tertarik, tertarik dengan cerita eta. Kemana teh sih? Hayang sebenarnya menanggapi. Oh, tapi yang masuk konten gitu. Orang masuk konten. Tapi saya tayang teh di lu siap tampil teh di lu kamera. Nah, sebenarnya masih Bakal nyebut aja tenang berarti narasumber kita sembunyikan Nah, gitu. gitu. Tapi dia siap berbicara kan. siap. Panggil we tuh. Panggil Panggil we. panggil rumah ya. Panggil we. Telepon. Enggak usah kan chat orangnya di mana ini? Iya, dari deket. Gitu kan. Panggil we suruh datang suruh gitu kan. Udah, kita panggil aja narasumbernya. Waalaikumsalam. Alah, Kang. Oh, Nah, iya, tinggal nabi dah. Iya. Heeh. Di mana teh, Kang? abi mah di Garut. Di Garut. Oke. Garut. Alasannya ada rencana dia. Oh, rencana oke. Mau namanya teh oke teh berbicara cenah ada salah satu pemerhati channel Fatiyahu menanggapi tentang konten anu tentang kasihan cenahnya. Rupina panginten akang langkung paham, panginten aya mungkin bukan langkung paham. Akang mungkin lebih ada yang mau dibicarakan tentang eta sejarah. Mungkin kayaknya tanggapan emang si channel Fatiyahu ini kan emang berbicara bukan hanya dari pihak masyarakat aja, bukan hanya dari pihak pemerintah, tapi kita juga menampung dari aspirasi dari masyarakat tentang channel-channel kita. Menurut Akang, nah coba Jadi pas begitu saya lihat di channel Fatiyahu, kebetulan kan Aoki merekomendasikan channel Fatiyahu. Pas di situ ada bahwa ada satu sejarah mengatakan bahwa ada di suatu tempat berkumpul para resi. Nah, perkumpulan itu kan namanya perkumpulan itu melahirkan namanya Siksa Kandang Keresian gitu. Siksa Kandang Keresian. sejauh mana Akang terang tentang kata kandang kasihan gitu. Nah, Iya, kandang kasihan kan itu seperti gitu kan. Jadi lamun nu abi nyimak nu hasil berbicara dengan orang mungkin ya orang yang berkompeten berbicara di dinas gitu kan. Dia tuh berbicara bahwa ada beberapa resi gitu kan dari itu teh yang melahirkan undang-undang bagi orang Sunda tentang Betul. kasihan gitu dengannya kandang kasihan teh jadi para resi di tempat diisolasi ya. untuk membuat salah satu perancang undang-undang peradaban khas orang Sunda. Ya, betul. Nah, Akang kan menanggapi tentang ini, tentang channel kita. Sejauh mana Akang menanggapi ini gitu kan? Nah, ya kan itu kalau saya perhatikan itu kan sejauh para budayawan, bukan para budayawan, berarti resminya yang dikeluarkan oleh dinas yang terkait yang berhubungan dengan sejarah, budaya dan lain-lain sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa sekiranya perlu dipertimbangkan bahwa dari unsur cerita rakyat pun kalau saya pikir perlu diadopsi, artinya perlu juga diangkat jadi versi cerita dari kalangan masyarakat. Emang betul kan, karena lahirnya itu bukan ada dari hasil cerita rakyat. Ya, Dari betul. mulut ke mulut. Ya, betul. Anu channel oke, belum Tuntas kan? Ya. Tuntas kan? Nah, itu saya rasa itu kan baru sebagian dari orang-orang di kedinasan ya. Ya, orang-orang kedinasan. Karena masyarakat selama ini belum ada yang mau datang. Ya, itu. Ke kita baru Asia Auki Betul. bicara bahwa ini ada si Akang cuman dia mau diprivasi, oke nggak apa-apa Ya. gitu. Makanya saya tuh memberanikan diri untuk mengapresiasi atau menanggapi lah ya dari sisi cerita rakyat untuk disampaikan sebagai salah satu sumber pengetahuan. Betul. Mungkin kalau seandainya nanti ini diangkat jadi konten, ada pemerhati yang lain mungkin bisa ini kan dikolaborasikan apakah keabsahannya kebenarannya itu. Nah, itu kan kembali lagi ke para sejarawan dan dinas terkait.
Nah dari sisi saya selaku yang terngiang di benak saya bahwa cerita rakyat tentang siksa kandang Keresian tuh sekarang berpikirnya begini, kan itu seolah-olah bahwa sudah terjadi siksa kandang Keresian seperti itu. Iya. Tetapi apakah tidak sebaiknya kita runut? Pihak dinas tersebut kan langsung mengatakan ada kejadian siksa kandang Keresian. Tapi kan apakah seharusnya kan pihak Patiau menggali lagi bagaimana proses terjadinya siksa kandang Keresian awal mulanya. Iya. Nah kalau kami dari cerita rakyat punya itu dari secara turun-temurun bahwa proses terjadinya siksa kandang Keresian itu diawali pada masa Sri Baduga, Siliwangi, gitu, Prabu Siliwangi. Menurut Akang tahun berapa itu? Nah ini lagi ada saya perhatikan kan di cerita tersebut bahwa di narasi pembuka narasi siksa kandang Keresian itu menyebutkan bahwa ditulisnya siksa kandang Keresian itu pada tahun 1440 Saka atau 1518 Masehi. Nah, saya juga mempertanyakan gimana cara konversi Saka, tahun Saka ke tahun Masehi. Jadi 1440, jadi 1518 seperti begini. Kalau konversi Masehi ke Hijriah kan sudah jelas. Satu Hijriah itu semenjak hijrahnya Nabi Muhammad terhitung satu Hijriah. Tapi kalau Masehi itu ya Isa Al-Masih kan asalnya dari kata Isa Al-Masih. Isa Al-Masih karena jarak Isa Al-Masih ke Muhammad itu sekitar 600 tahunan gitu lah, kurang lebih sekitar segitu. Nah kalau ini Saka ke Masehi gimana cara konversi hitungnya? Masyarakat juga perlu tahu. Betul loh. Itu mungkin harusnya dari orang yang amanahnya juga kita belum tahu. Nah itu kalau kami dari rakyat turun temurun itu ada sebetulnya, cuman kebetulan sesepuh kami itu tidak ada penerusnya untuk menghitung Saka itu, tahun-tahun Saka itu. Mungkin sekarang udah 3.000 Saka atau berapa. Nah itu konversinya itu cara ngitungnya bagaimana? Nah dulu saya pernah melihat kalender Saka itu semenjak saya waktu kecil itu pernah diperlihatkan oleh tokoh-tokoh kampung saya dulu bahwa Saka itu hampir mirip dengan Jawa, ada Pon, Legi, Pahing dan sebagainya. Mungkin yang bertahan itu kalender Jawa yang paling bertahan. Nah, ya bisa digunakan. Kenapa orang-orang Sunda, khususnya saya seperti penerus-penerus leluhur kami itu tidak pernah diajarkan. Ini kan Saka itu sebetulnya dari kata Sunda. 1440 Saka itu kan leluhur orang Sunda gitu. Artinya itu PR bagi kami. Nah, gitu itu. kan. Menggali lagi Nah. gitu kan, jadi materi yang harus dibahas oleh pusat dialog dinas terkait tentang Saka itu dari mana cara perhitungannya gitu kan, amanatnya di mana gitu kan. Nah, itu mungkin yang harus kita gali lagi, itu mungkin satu. Terus yang selain itu Pak, ini kan sejauh mana Bapak mengetahui tentang sejarah yang dari cerita rakyat ya? Ya. Dan nggak mungkin Bapak nyampe udah di sana gitu kan, Ya. nyampe sekarang masih ada, nggak mungkin berarti sudah ada Prabu Siliwangi. Iya. Gitu kan. Pak, baru sudah berapa Pak? Tapi bisa ke 25 tahun. Ya, artinya nggak mungkin kan? Ya. Nggak mungkin sampai ke usia dulu gitu kan. Oke. Artinya ini berarti Bapak menyimak dari cerita rakyat, Ya, terus secara turun-temurun, betul. secara turun-temurun. Nah, sejauh mana Bapak mengetahui itu gitu kan tentang sisa kandang Keresian itu gitu kan? Nah, kembali lagi dulu waktu saya masih balak kesendang gitu ya, balak kesendang kayak Wah, pas menjelang mabrek gitu. dan Itu udah gitu kan ada komunitas tersendiri di kampung kami itu. Maaf, di sini saya tidak akan menyebutkan nama kampungnya, tapi di salah satu kota Garut, khususnya kampung Sunda itu masih menggunakan tradisi buhun, gitu. Artinya ada mempertahankan tradisi leluhurnya. Seperti gini, contohnya sesaji kan ini agak riskan kalau masalah sesaji. Agak mistis juga bisa dikatakan begitu. Tetapi kan bentuk
saya pernah menanyakan ke sesepuh-sesepuh kami waktu zaman sesaji itu, sebetulnya itu rasa syukur yang dicerminkan terhadap bentuk sajian. Misalkan ada makanan kelapa, terus ada pok kretek, ada kopi, ada sebagainya. Itu kan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuman Tuhan Yang Maha Esa ini apakah versi Islam atau versi versi budaya Sunda? Pada waktu itu kan saya mendengar bahwa Sri Baduga Maharaja itu sebetulnya bukan Hindu seperti yang kita kenal, Hindu yang kita kenal, karena Sri Baduga itu mempercayai bahwa Tuhannya itu Hyang, gitu, Ya. Jadi ya kata Hyang ini yang memiliki alam semesta dan Kalau yang itu mau itu yang ada bahasa katanya ada ajaran agama yang dibilang sudah wiwitan. Oh, gitu. ternyata. Oh, yang itu Sang Yang Tunggal, Sang Yang Tunggal. Sang Yang Maha. ya seperti itu betul. Itu kan itu bahas keyakinan orang tua dulu. Larinya ke situ gitu kan arahnya. Nah itu, sampai sekarang juga ada yang mempertahankan terhadap tradisi itu. Cuman yang lebih unik lagi bahwa di bawah Hyang itu ada para dewata. Gitu kan, para dewata itu dalam bentuk alamnya, gitu misalkan alamnya apa itu disebutnya alamnya nuansa air, dewatanya apa gitu. Nuansa hutan, dewatanya apa, ada nama-nama tersendiri. Tetapi si dewata-dewata ini akhirnya merujuk kepada Hyang yang sebagai yang memiliki segala kehidupannya ini menurut kami. Nah makanya sesaji itu untuk merasa syukur diwujudkan dalam bentuk sesaji itu untuk Hyangnya, Sang Hyang gitu. Jadi ada unsur-unsur tumbuhan dan makanan di situ untuk rasa syukur dan akhirnya dimakan juga oleh kita. Itu kan bagian isi dari naskah sisa kandang Kasean sebetulnya itu. Jadi kan dari hasil petapa para resi di sisa kandang Kasean itu melahirkan aturan hukum, karena hukum itu lahirnya dari norma dan norma itu munculnya dari hati. Justru orang tua dulu lebih menggunakan norma, beda dengan zaman sekarang gitu kan. Kalau zaman sekarang kalau kita nyinggung masalah pajak yang baru naik 12% itu kan udah masuk akal bro gitu kan ya. Apakah itu norma yang bicara itu kan atau kebutuhan yang bicara? Itu dari iya itu kan aturan sekarang kayak gitu. Mereka berbicara pajak PPN 12% naik, tapi dia tidak berbicara tentang peruntukannya untuk apa gitu kan. Ya gitu kan. Kalau dulu hukum itu aturan ya. Aturan itu berbicara tentang lahirnya itu dari norma. Dan norma itu munculnya dari hati. Makanya dari naskah sisa kandang Kasean itu melahirkan beberapa isi di dalamnya itu. Kalau nggak salah ada kesejahteraan dasar kerta, 10 pengabdian desa berbakti, 10 alat indra, panca indra. Nah itu hasil dari petapa Parwasi gitu kan. Dulu kan ada, dulu itu zaman kerajaan Prabu Siliwangi menyuruh Parwasinya tutup petapa. Nah itu kan hasil dari dinas yang berbicara. Kita nggak tahu ini dari masyarakat gitu kan yang menanggapi cita rakyat. Kalau menurut cerita turun-temurun, sekarang kita perhatikan dari pernyataan dinas. Pernyataan dinas mengatakan 1440 sangka itu konversinya 1518. Ya, Sedangkan Prabu Siliwangi menurut cerita rakyat itu sekitar 1482 sampai 1521. Berarti kan adanya nih di situ 1518 sama 1521 di bawah naungan si Sri Baduga. Nah, berarti masa kejayaan itu sekitar kalau 21 ke 1482 itu sekitar 39 tahun masa berjayanya itu. Kalau di orang Jawa mah mungkin Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Saya tidak tahu ya Presiden Soekarno berapa tahun berjayanya di Nusantara, Presiden Soeharto berapa tahun saya. Kalau nggak salah itu Presiden Soeharto tuh
32 tahun. 30 tahun ya. 32 tahun. Berarti masih unggul Sri Baduga, orang Masih Sunda. orang Sunda. Cuman nah, sekarang orang Jawa yang satu lagi, Soekarno. Saya sih tidak tahu itu Soekarno seberapa tahun teh itu Soekarno. Apakah melebihi Sri Baduga 39 tahun?